Selamat pagi, siang, dan juga malam pada Pak Wibowo dan pada teman-teman yang menonton. Perkenalkan, nama saya Orlando dari Hubungan Internasional Angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi yang sudah saya pelajari selama mengikuti kelas keamanan internasional dari sesi 9 hingga sesi 15. Yang pertama, saya belajar mengenai strategi perang irregular atau guerrilla warfare yang digunakan oleh Lawrence of Arabia. Nah, yang untuk mendukung gerakan Arab dalam mengalahkan Kekaisaran Ottoman pada Perang Dunia Pertama. Strategi ini terbukti secara efektif dalam menghadapi kekuatan militer Ottoman yang lebih besar dan terorganisir. Berikut adalah beberapa aspek penting dari strategi perang tersebut. Yang pertama adalah serangan cepat dan kejutan atau hit and run taktik. Lawrence mendorong pasukan Arab untuk menyerang pasukan Ottoman secara tiba-tiba di lokasi yang sulit diprediksi. Serangan ini berlangsung dengan sangat cepat dan juga singkat. Dan serangan ini terbukti efektif karena serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti jalur pasukan, kereta api, dan juga pos militer. Taktik ini membuat pasukan Ottoman kesulitan memobilisasi kekuatan besar mereka karena serangan datang secara tak terduga. Yang kedua adalah menghancurkan infrastruktur vital. Salah satu strategi utama Lawrence adalah untuk menyerang jalur kereta api Hejaz yang merupakan jalur pasukan penting bagi Ottoman itu sendiri. Dengan menghancurkan rel kereta tersebut, Lawrence dan pasukan Arab dapat memutus pasokan, suplai logistik, dan juga pergerakan pasukan Ottoman, yang membuat mereka semakin rentan akan kekalahan tersebut. Yang ketiga adalah mobilitas dan juga pengetahuan lokal. Pasukan Arab yang dipimpin oleh Lawrence memiliki mobilitas yang tinggi, bergerak cepat melintasi padang pasir sehingga bagi pasukan Ottoman itu sangat sulit untuk melacak dan juga menghadapi mereka. Lawrence juga memanfaatkan pengetahuannya tentang medan lokal dan juga keahlian prajurit Baduy yang mahir bertahan di lingkungan gurun yang keras. Yang keempat, memanfaatkan dukungan lokal dan politik. Lawrence bekerja sama dengan pemimpin Arab seperti Emir Faisal untuk membangun dukungan politik sosial di kalangan suku Arab. Dia menyadari pentingnya mengintegrasikan kepentingan lokal dengan tujuan militer. Hal ini membantu menciptakan koalisi luas melawan Ottoman, menjadikan gerakan tersebut lebih dari sekadar konflik saja, tapi juga menjadi gerakan sosial dan juga nasionalisme dari Arab. Yang kelima adalah serangan psikologis. Lawrence menggunakan strategi untuk melemahkan moral pasukan Ottoman. Serangan mendadak seperti pergerakan tak terduga membuat pasukan Ottoman merasa tidak aman di wilayah mereka sendiri, menciptakan rasa takut dan ketidakpastian. Yang keenam, penggunaan informasi dan juga intelijen. Lawrence itu mengandalkan informasi yang sangat akurat dan juga intelijen lapangan. Ia secara teratur mengumpulkan data tentang kekuatan, posisi, dan juga rencana musuh. Informasi ini memungkinkan untuk memilih waktu dan juga tempat untuk melancarkan serangan. Dengan mengombinasikan beberapa taktik ini, Lawrence berhasil melemahkan dominasi Ottoman di wilayah Arab. Upaya kontribusi signifikan pada rute Kekaisaran Ottoman itu adalah dari serangan irregular warfare oleh Lawrence ini. Selanjutnya, saya juga belajar mengenai National Security Strategy dan juga Grand Strategy. National Security Strategy atau NSS dan juga Grand Strategy adalah konsep yang saling berkaitan, tapi mereka itu memiliki perbedaan dalam cakupan, fokus, dan juga tujuan. Kita pertama melihat dalam NSS atau National Security Strategy. Dia memiliki fokus itu secara dokumen spesifik yang bersifat publik, menguraikan prioritas keamanan, tujuan, dan cara suatu negara melindungi kepentingan nasionalnya sendiri. NSS memiliki cakupan terutama berfokus pada keamanan, termasuk langkah-langkah militer, dan setelah itu adalah ekonomi dan juga diplomatik untuk melindungi dari ancaman, menjaga perdamaian, dan juga mempromosikan stabilitas. Kerangka waktunya biasanya dia itu berjangka pendek hingga menengah. Misalnya itu sekitar 4 mungkin sampai 6 tahun. Meskipun dapat mencakup beberapa tujuan jangka panjang juga. Audiens ditujukan untuk audiens domestik dan juga internasional untuk bertujuan memperjelas niat keamanan negara dan bagaimana rencana menghadapi ancaman potensial. Kita bisa melihat contoh NSS ini dari NSS Amerika Serikat diterbitkan secara berkala oleh Gedung Putih atau White House, mencakup prioritas pertahanan, hubungan dengan sekutu, dan respon terhadap ancaman seperti terorisme dan juga serangan siber. Yang sedangkan dalam Grand Strategy memiliki fokus kerangka kerja yang lebih luas dan juga lebih menyeluruh yang memandu pendekatan keseluruhan suatu negara dalam mencapai tujuan nasional jangka panjangnya. Seringkali melampaui aspek keamanan, Grand Strategy ini mengintegrasikan alat seperti politik, ekonomi, militer, dan juga diplomatik.
memiliki cakupan semua aspek kekuatan nasional, diplomatik, informasi, militer, ekonomi, dan juga budaya, untuk mencapai dominasi, pengaruh, atau keberhasilan jangka panjang dalam melindungi kepentingan nasional sendiri. Memiliki kerangka waktu berjangka panjang, mencakup beberapa dekade bahkan lebih, dengan fokus pada tujuan abadi dan kelangsungan atau kemajuan bangsa. Memiliki audiens terutama bersifat internal, digunakan untuk memandu pembuat kebijakan dan pemimpin dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan tujuan lebih luas, namun beberapa aspeknya dapat dikomunikasikan secara internasional. Contoh dari grand strategy ini adalah strategi containment era Perang Dingin oleh Amerika Serikat, yang dirancang untuk membatasi penyebaran pengaruh Soviet selama beberapa dekade dengan menggunakan berbagai alat seperti militer, ekonomi, dan juga diplomatik. Di sini kita dapat melihat perbedaan utamanya, yaitu NSS adalah ekspresi spesifik dan juga langsung tentang prioritas keamanan internasional. Sedangkan Grand Strategy itu lebih pendekatan yang lebih luas dan juga jangka panjang, yang memandu kebijakan nasional dan juga internasional secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa istilah yang baru saya pelajari, seperti regime security, homeland defense, law enforcement, civil support, homeland security, dan juga national security. Yang pertama adalah regime security atau keamanan rezim, yang memiliki fokus untuk melindungi kepemimpinan atau pemerintahan yang berkuasa dari ancaman internal. Memiliki ruang lingkup seperti pengawasan terhadap oposisi politik, pemberontakan, dan juga tindakan yang dapat melemahkan legitimasi atau otoritas rezim, dengan tujuan memastikan stabilitas dan juga kontrol pemerintahan terhadap suatu negara. Jadi contohnya itu mungkin seperti mekanisme pengawasan oleh negara terhadap media atau kelompok oposisi untuk mencegah ancaman terhadap kekuasaan. Yang kedua itu kalau Homeland Defense. Homeland Defense itu memiliki fokus perlindungan militer terhadap ancaman eksternal yang mengancam kedaulatan negara. Memiliki ruang lingkup mencakup seperti pertahanan dari invasi, serangan rudal atau agresi militer asing lainnya, dengan tujuan untuk menjamin integritas wilayah negara dari ancaman luar. Contohnya adalah sistem pertahanan rudal untuk serangan musuh atau pengerahan militer untuk melindungi perbatasan negara. Yang ketiga adalah law enforcement atau penegakan hukum, memiliki fokus untuk menjaga tentunya hukum dan juga ketertiban di dalam negeri. Memiliki ruang lingkup seperti tugas kepolisian dalam investigasi, pencegahan kejahatan, dan juga penindakan hukum. Tujuannya itu memastikan keamanan publik dan juga stabilitas domestik. Contohnya itu mungkin seperti polisi yang menangkap pelaku kriminal atau ada membubarkan protes yang tidak sah untuk menjaga ketertiban umum. Yang keempat itu civil support, memiliki fokus bantuan militer kepada otoritas sipil dalam menghadapi keadaan darurat domestik. Memiliki ruang lingkup seperti cakupan bantuan logistik, medis, pencarian dan penyelamatan, serta pemulihan infrastruktur, dengan tujuan untuk membantu masyarakat sipil selama bencana atau krisis ketika lembaga sipil kewalahan. Jadi contohnya itu seperti militer yang dikerahkan untuk bantu korban banjir besar atau membangun kembali infrastruktur yang hancur mungkin karena gempa, tsunami, dan beberapa bencana alam lainnya yang tidak dapat ditangani oleh lembaga sipil. Yang kelima adalah keamanan dalam negeri atau homeland security, yang memiliki fokus perlindungan dari ancaman yang luas, baik internal maupun juga eksternal. Memiliki ruang lingkup melibatkan kontraterorisme, perlindungan infrastruktur kritis, kesiapan menghadapi bencana, dan juga keamanan siber, dengan tujuan memastikan ketahanan nasional dan juga keselamatan publik. Contohnya itu menetapkan langkah-langkah keamanan bandara, meningkatkan proteksi terhadap jaringan listrik dari serangan siber. Dalam langkah-langkah keamanan bandara ini, karena beberapa serangan terorisme juga datang dari udara. Misalnya kita bisa melihat contoh kasus di 11 September 2001 di mana ada serangan terorisme dari pesawat, sehingga karena hal tersebut mulai ada beberapa penjagaan ketat di bandara dan juga ada proteksi dari serangan siber yang marak sekarang di sekitar tahun 2020-an ini, di mana banyak hacker yang ingin mengambil data-data penting dari negara. Yang keenam adalah keamanan nasional atau national defense, memiliki fokus melindungi kepentingan, kedaulatan, dan juga keselamatan negara secara keseluruhan. Memiliki ruang lingkup itu mengintegrasikan aspek baik militer, ekonomi, politik, dan juga siber untuk mengatasi ancaman baik internal maupun eksternal. Memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas dan juga keberlanjutan dari sebuah negara. Contohnya itu adalah strategi nasional untuk menghadapi persaingan geopolitik dan juga melindungi ekonomi negara dari ancaman eksternal.
Jadi kita bisa melihat beberapa perbedaan utama, seperti keamanan rezim itu untuk melindungi rezim itu sendiri, sedangkan Homeland Defense itu adalah pertahanan dari ancaman eksternal, law enforcement adalah hukum dan ketertiban domestik, civil support itu adalah bantuan selama darurat, Homeland Security adalah perlindungan dari berbagai ancaman, dan juga terakhir National Security adalah kedaulatan dan stabilitas negara. Jadi setiap istilah itu memiliki peran yang spesifik yang saling melengkapi untuk memastikan stabilitas dan juga keamanan dari suatu negara, baik dari ancaman internal maupun eksternal. Selanjutnya saya belajar mengenai human security atau keamanan manusia. Ini adalah konsep yang mengalihkan fokus dari keamanan tradisional yang hanya berpusat pada negara saja ke perlindungan dan juga pemberdayaan individu serta komunitas. Konsep ini menekankan kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari kekurangan, dan juga martabat individu. Berbeda dengan keamanan tradisional yang terutama itu sering berurusan dengan ancaman eksternal terhadap suatu negara seperti ancaman militer. Keamanan manusia ini lebih berfokus pada ancaman yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, seperti kemiskinan, krisis kesehatan, degradasi lingkungan, dan juga pelanggaran hak asasi manusia, seperti rasisme dan sebagainya. Jadi Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP mempopulerkan istilah ini dalam laporan pembangunan manusia tahun 1994 yang mengidentifikasikan 7 masalah di dimensi keamanan manusia. Yang pertama adalah keamanan ekonomi yang memastikan pendapatan dasar bagi individu. Biasanya ini melalui pekerjaan dan juga jaring pengaman sosial. Yang kedua adalah keamanan pangan, yaitu menjamin akses ke gizi-gizi dasar. Yang ketiga, keamanan kesehatan adalah perlindungan dari penyakit dan gaya hidup yang tidak sehat. Keempat, keamanan lingkungan, perlindungan dari bahaya lingkungan dan degradasi seperti ancaman-ancaman alam. Kelima, keamanan pribadi, perlindungan dari kekerasan fisik, baik oleh negara, kelompok lain, maupun dari individu lain. Dan yang keenam adalah keamanan komunitas, perlindungan dari ancaman berbagai identitas seperti mungkin diskriminasi dan juga ketegangan antar etnis. Yang ketujuh, keamanan politik, menjamin hak asasi manusia dan juga kebebasan dasar dari setiap manusia. Jadi keamanan manusia ini seringkali dikaitkan dengan pembangunan, karena kemiskinan juga ketimpangan merupakan sumber utama dari ketidakamanan. Istilahnya, kalau misalnya dia kaya dan juga kekayaan itu merupakan suatu hal yang menjadi aman bagi suatu manusia. Nah, dalam praktiknya ini itu membutuhkan pendekatan holistik dalam kebijakannya mengintegrasikan strategi pembangunan, diplomasi, dan juga pertahanan untuk mengurangi kerentanan serta memberdayakan individu dan juga komunitas. Nah, keamanan manusia ini seringkali dikaitkan dengan keamanan nasional dan strategi besar. Tapi apa hubungan mereka itu? Jadi keamanan manusia dan juga keamanan nasional ini memiliki kepentingan bersama, yaitu sama-sama bertujuan untuk melindungi populasi, yaitu manusia itu sendiri. Namun sementara keamanan nasional itu lebih bersifat tradisional, berfokus pada ancaman terhadap kedaulatan dan juga integritas teritorial suatu negara. Sedangkan keamanan manusia itu lebih mengatasi ancaman terhadap kehidupan sehari-hari individu seperti yang tadi sudah saya sebutkan, seperti kemiskinan, ancaman bencana alam, dan juga ancaman rasisme atau pembulian. Yang kedua adalah ancaman non-tradisional, masalah seperti pandemi, kejahatan terorganisir, perdagangan manusia, terorisme, degradasi lingkungan, atau bencana alam itu dianggap juga sebagai ancaman keamanan nasional. Sebagai contoh, penyakit menular dapat melemahkan ekonomi dari suatu negara. Seperti contohnya kita bisa melihat pada tahun 2021-2022 kemarin, di mana COVID menyerang hampir seluruh negara dan juga itu menurunkan ekonomi dari negara-negara yang diserangnya. Dan juga itu membebani sistem kesehatan baik nasional maupun internasional, dan juga menyebabkan ketidakstabilan politik. Yang kedua itu intervensi militer dan juga kemanusiaan, di mana pasukan militer kini juga terlibat dalam operasi kemanusiaan yang menangani masalah-masalah keamanan manusia seperti bantuan bencana, penanggulangan terorisme, dan juga penjaga perdamaian. Ini mencerminkan pergeseran strategis yang lebih luas untuk menggunakan sumber daya pertahanan nasional guna mendukung stabilitas dan juga tujuan pembangunan. Kalau keamanan manusia dan strategi besar memiliki pendekatan terintegrasi, yaitu strategi besar itu mengintegrasikan keamanan manusia, mengadopsi pendekatan komprehensif yang mencakup pertahanan, diplomasi, dan juga pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk memengaruhi sistem internasional, mengatasi akar penyebab konflik, dan mencegah krisis yang dapat terjadi, yang berdampak bagi kepentingan nasional itu sendiri. Yang kedua itu kekuatan lunak atau soft power dan juga pengaruhnya.
Inisiatif keamanan manusia itu seperti bantuan kemanusiaan, infrastruktur, kesehatan, dan juga program pendidikan itu memperkuat kekuatan lunak atau soft power itu dari suatu negara. Program-program ini dapat memenangkan sekutu, membangun goodwill, dan juga menciptakan kawasan yang lebih stabil. 3. Stabilitas global dan juga tatanan dunia. Strategi besar yang memprioritaskan keamanan manusia dapat berkontribusi pada tatanan global yang lebih stabil. Dengan menangani masalah seperti kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, negara dapat membantu mengurangi penyebab konflik dan migrasi paksa yang sering memiliki konsekuensi luas di perbatasan nasional. Seperti contohnya kita bisa melihat di mana orang-orang di Myanmar, khususnya orang-orang Rohingya yang mereka lari dari negara mereka karena ada masalah kemanusiaan di dalamnya, sehingga mereka menyebabkan berbagai permasalahan di perbatasan beberapa negara, seperti contohnya negara kita sendiri itu negara Indonesia. Jadi selanjutnya kita bisa melihat keamanan nasional, keamanan manusia dalam operasi intelijen dan juga keamanan siber. Yang pertama itu keamanan manusia dalam operasi intelijen. Jadi mereka itu fokus pada ancaman non-tradisional. Badan intelijen kini memperluas cakupan mereka melampaui ancaman yang berpusat pada negara untuk mencakup resiko terhadap keamanan manusia seperti terorisme, kejahatan terorganisir, dan juga perdagangan manusia, degradasi lingkungan, dan juga penyakit menular. Intelijen kesehatan publik selama pandemi, Badan Intelijen memberikan peringatan dini dan juga berkoordinasi dengan organisasi kesehatan seperti WHO untuk melacak penyebaran virus dan juga menilai dampak global. Yang kedua, keamanan manusia dalam keamanan siber, yaitu pencegahan kejahatan siber. Kejahatan siber seperti pencurian identitas, penipuan keuangan langsung mempengaruhi tiap-tiap individu, seringkali menargetkan populasi rentan dan juga menyebabkan kerugian besar, seperti contohnya judi online dan juga beberapa penipuan di pinjaman online. Juga yang kedua adalah perlindungan infrastruktur kritis. Infrastruktur kritis seperti jaringan listrik dan juga fasilitas kesehatan sangat rentan terhadap serangan siber. Melindungi infrastruktur ini adalah elemen penting dari keamanan manusia. Dengan demikian, integrasi keamanan manusia dalam strategi intelijen dan juga keamanan siber itu mencerminkan pendekatan untuk melindungi individu dan juga komunitas, baik di lingkungan fisik maupun juga di digital. Pendekatan ini memperkuat ketahanan dan stabilitas, menegaskan bahwa keamanan manusia adalah fondasi bagi keamanan nasional dan juga global. Mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan materi yang telah saya dapatkan selama mengikuti kelas keamanan internasional. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.